keji, brutal. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau adiksi seks sudah pasti, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Si Fufu Fafa ini mengalami adiksi seks, dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang, harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih netizen ya. Sahabat kita semua, Dr. Tifa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Dok, ini kan ada komentarnya Dr. Tifa nih yang membuat semua orang akhirnya mengalihkan perhatian ke situ. Bahwa akhir-akhir ini kalau kita lihat bahasa tubuh dari Gibran, baik di foto maupun misalnya dia muncul di TV, itu matanya sudah ada kelainan dibandingkan dengan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada perubahan-perubahan secara fisik ya. Menurut Dr. Tifa nih, apa yang menyebabkan kira-kira sehingga mata seseorang itu atau mata Gibran itu bisa berubah? Apakah itu perubahan itu bisa disebabkan faktor psikologis? Bisa banget. Oh, bisa banget. Neurologis bisa banget. Oke. Ya kan? Psikologis, neurologis. Oke. Bisa banget tuh. Oke. Ya kan? Psikiatris juga bisa. Jadi Oke. itu tiga hal yang berbeda, 3 domain yang berbeda. Oke. Bisa nggak Dokter Tifa jelasin kepada kita? Ya, pertama nih kalau kita mau sekarang bukan dari sisi mata. Mata itu kan impact ya. Impact. Dia impact kan. Oke. Matanya, bagaimana sorotan matanya yang berbeda. Dengan ketika kita kenal dia pertama waktu diperkenalkan ayahnya tahun 2014. Yang masih sebagai polos. anak, ya gitu kan. Tengil juga sih, cuma matanya masih polos ya. Jadi pada saat itu memang Dokter Tifa sudah membaca bahwa anak ini secara psikologis tengil. Iya, mungkin bisa dipahami juga ya kalau dia tuh anak wali kota gitu kan ya, pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi gitu. tengil. Dan ya, Kan nggak semua anak pejabat tengil, Dokter. ya karena sepertinya juga mungkin pendidikan yang dia peroleh seperti itu kan. Oh, mungkin dari keluarganya. Entah dari keluarganya, Oke. entah dari lingkungan yang kemudian menempatkan dia seperti dalam sebuah posisi di mana dia jadi tengil kan gitu. Oke. Cuma dari situ ini kalau mata ya, Oke. bukan dari behavior yang lain ya. Ya, Kita lihat dari mata satu-satu sih, dulu. matanya sih masih boleh lah gitu ya. Pada saat masih itu? masih Oke. boleh. Coba kalau kita lihat dari video-videonya, kita lihat ya dari Oke. videonya yang kita kenal dia pertama 2014, kemudian terus saja 10 tahun gitu. Kan ada perbedaan yang sangat signifikan dari sisi bagaimana sorot matanya, Oke. bentuk matanya, dan Oke. ya, roman muka dan sebagainya, serta behavior fisiknya dia. Itu kan sebetulnya adalah sebuah phenotyping ya. Phenotyping itu penampilan luar yang menunjukkan ada sesuatu kondisi yang ada di dalam kan. Oke. Jadi orang tuh kan nggak bisa bohong. Oke. Apalagi kalau yang ngelihat ahli ya. Gitu. Seperti Dokter Tifa ya. Ya orang kan ya, saya bukan ahli ya, sekedar sebagai pengamat yang teliti aja gitu kan. Jadi dari sisi itu. Nah kemudian ada kabar rumors kan ini, rumors akhir-akhir ini ketika kemudian jauh sebelumnya sebelum peristiwa Fufu Fafa ya. Jadi sebelum itu gitu kan, ada sebagian orang yang juga mengamati kan dari sisi behavior dia gitu. Lalu kemudian ada rumors. Rumors ini ya, ada rumors dia ketangkep apa namanya? Desas-desus ya. Desas-desus kan ya itu. Desas-desus dia tertangkap dan nah, dari situ kemudian kita bisa buat titik singgung. Karena kan banyak juga orang yang punya pengalaman, baik dia memang pengguna Obat. obat-obatan terlarang dan sebagainya, yang memberikan convince kan, menyampaikan saya itu dulu mantan gitu kan. Nah, pada saat saya lagi masih make, saya tuh kayak gitu kan. Mata saya tuh hitamnya mengecil gitu kan. Itu kan memang begitu. Saya tidak fokus, saya tidak konsentrasi, kemudian wajah jadi menua dengan cepat gitu kan, rata-rata kan seperti itu. Jangkis itu kan begitu tuh. Nah, jadi ketika kemudian ada desas-desus seperti itu, kemudian dari behavior yang kemudian semakin complicated, maka kan orang mestinya bisa
melakukan koneksi antara satu data dengan data yang lain. Oke. Tapi ini saya belum bisa, katakanlah belum bisa melakukan simpulan secara medis ya, karena itu perlu Hipotesa aja ya. ya. Ini sebelum hipotesis sih, Oke. sebelum hipotesis ya. Jadi ini masih presumsi ya. Diagnosa. Belum, masih assessment, Oh, assessment. masih assessment, Oke, masih oke. assessment, Oke. karena banyak tes yang harus dilakukan untuk memastikan apakah betul ini. Terus apakah tes itu harus yang current gitu ya? Itu enggak juga, karena kita bisa lihat, kita bisa lakukan tes DNA terhadap rambut. Oke. Orang yang menggunakan psikotropika, Oke, ya. itu tes DNA bisa terlihat Dari rambut. dari rambut. Tidak selalu dari air seni. Enggak, kalau dari air seni itu kan yang akut ya. Jadi Oke. misalnya dia pakai kemarin gitu kan, sekitar 36 jam itu baru masih ada Masih ada tersisa. jejak, masih ada residunya di Air seni. di air seni. Tapi kalau lama, dia pemakai lama, berarti kan ada deposit, ada residu-residu substance chemical substance itu terdepositnya itu secara umum di rambut. Oh, itu bisa ya? Iya, kalau memang dia mau membuktikan bahwa dia nggak pernah pakai atau dia ini. Oke, jadi berarti kalau misalnya orang itu pemakai tapi sudah lama nggak pakai, misalnya 4 hari 5 hari yang lalu, terus kita periksa sekarang, itu bisa melalui rambut ya? Pakai rambut. Kalau yang baru itu kan melalui air seni ya? Iya. Oke. Atau bisa juga misalnya, tapi agak susah sih. Jadi mukosa misalnya ginjal ya, sel-sel ginjal. Tapi kan agak susah tuh karena dia perlu ditusuk begitu, terus kita ngambil sebagian dari sel ginjal karena berkemungkinan besar ada residu substance chemical substance yang ada di situ. Oke. Tapi yang so far yang masih bisa itu rambut. Gitu, itu masih bisa ya. Rambut kan ada cycle-nya. Jadi kadang-kala nggak dapet karena rambutnya udah baru nih, gitu kan, bisa juga kan. Jadi emang, tapi bisa, tetap bisa dari DNA. Oke. Berarti gejala kejiwaan seseorang itu ada banyak faktor ya? Ya, jadi itu kan kita tadi lagi bahas soal apakah ada gejala kejiwaan. Kemungkinan psikotropika di sini kan, penggunaan psikotropika. Nah, itu kan perlu banyak sekali data-data yang harus dikumpulkan kan. Walaupun sebenarnya gampang-gampang aja. Kalau mau diretrospektifkan, misalnya dari teman-temannya, dari lingkungannya, itu kan pasti itu. Cuma ya ini kita taruh aja nih di presumsi, jadi desas-desus lah, dugaan gitu kan. Yang harus dikonversi dengan bukti-bukti gitu kan. Nah sekarang soal behavior yang lain gitu kan. Kita bicara tentang behavior. Kalau kita lihat akun Fufu Fafa itu kan itu behavior itu ya. Behavior ya. Menurut Dr. Tiffany setelah membaca itu ya, apa itu komen-komen dia di akun itu, apa yang Dr. Tiffany bisa sampaikan kepada kita mengenai behavior Gibran ini? Iya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufu Fafa itu aktif, aktif dia gunakan dengan segala macam tujuan, gitu. Dan yang sangat disorot sama kita itu kan dua. Si Fufu Fafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang penting, mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasme. Sangat keji ya, lebih daripada sarkasme sebenarnya. Keji, brutal. Sebagian juga fitnahan dan segala macam, karena kita kan nggak pernah tahu apakah benar yang dia tuduhkan itu masuk fitnahan kan. Nah itu, dan nggak cuma sama satu subjek aja gitu kan, jadi ada beberapa lah, tapi yang frekuen banget, yang banyak sekali itu kan pada satu orang, yang justru itulah membuat kita semua rakyat tuh khawatir kan, yang menjadi objek hinaan dia, objek olok-olok secara keji, brutal, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam, itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya di situ tuh ada seseorang yang benar-benar nggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Artinya kalau seperti ini berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan kan dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu, jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan
pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan. Yang mengerikan sekali lah gitu ya, seperti itu. Nah, artinya ini kan eksesif ya. Berarti dia itu adiksi nih. Berarti dia adiksi. Nah, padahal namanya adiksi, itu kan di otak itu kerusakan orang yang mengalami adiksi, itu kan satu tempat. Ada sebuah sirkuit begitu, di tempat di tengah otak itu semua adiksi ada di situ. Adiksi mulai dari yang paling rendah lah, adiksi rokok, adiksi makan, sampai adiksi narkoba, adiksi seks, adiksi, pokoknya segala macam adiksi itu semua kerusakannya di situ. Nah, jadi kita ngelihat tuh, ini kalau kita connecting the dot ya, jadi data-data kita kumpulkan itu kan menghasilkan, ya kalau begitu biasanya adiksi judi juga misalnya gitu ya. Jadi itu kan berarti memang ini orang addicted kan. Nah, kalau yang bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Dia terobsesi itu dengan satu objek tersebut. Dia terobsesi untuk menghina. Kalau saya mau runut lagi, ini sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalamnya. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya, itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah, penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Jadi dulu dokter, kalau orang penuh dengan kemarahan, bisa dia menjadi destruktif? Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika, kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks sudah pasti. Sudah pasti. A1 itu. A1 kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang dialami Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai objek seksualitas dia itu kecanduan ya gitu ya? Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada gitu. 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Itu kan udah adiksinya udah kelewatan. Saya ragu-ragu apakah ada klinik rehabilitasi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mengalami kecanduan sampai di level yang parah seperti itu. Jangan gitu. Dulu dok, kalau itu dia sudah sampai level teratas, yang tadi dokter katakan masih bisa nggak disampaikan ya masalah adiksi seksnya itu, apa impactnya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan. Ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh, itu fatal ya? Karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah, bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan nggak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Jadi orang yang jiwanya udah terpecah itu kan larinya itu kalau nggak ke schizofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Oh, bisa jadi psikopat. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan schizofren. Kenapa? Kalau schizofren nggak bisa dihukum. Jadi dokter Diva berharap dia bisa dihukum ya? Loh, bukan, kalau psikopat masih bisa kayak itu peristiwa itu robot gedek gitu. Ya ada kan beberapa psikopat-psikopat yang apa tuh yang waktu itu yang mutilasi itu loh. Nah, itu kan psikopat tuh kan bisa dihukum kan? Tapi kalau schizofren jangan sampai ini jangan dibocorkan ya. Saya bilang, wah itu nanti bahaya tuh. Nanti dia akan minta didiagnosis schizofren, bahaya nih gitu. Tapi enggak ke arah schizofren. Dia ke arah, kalau lihat dari data-datanya itu arahnya ke psikopat. Menarik nih apa yang disampaikan Dokter Tiva. Pertanyaan saya dok, kenapa gejala-gejala ini ketika pemeriksaan kesehatan waktu ingin mencalonkan diri, itu kan ada pemeriksaan kesehatan lengkap. Ini tidak terbaca.
Siapa bilang nggak terbaca? Nggak diumumkan aja sama publik kali. Oh, jadi sebenarnya terbaca pada saat pemeriksaan kesehatan? Ya pastilah. Kalau misalnya dalam tim dokter yang memeriksa itu ada dokter psikiatri, pasti akan terbaca. Masalahnya kan apakah dokumen itu dipublish? Kan belum tentu. Berarti kalau begitu melanggar etik dong dokternya. Kalau seharusnya penyakit ini tidak diloloskan, lantas dia loloskan, itu gimana sih kira-kira? Saya sebagai orang awam dalam prosesi sebagai dokter nih. Bukan, maksudnya saya sebagai rakyat biasa nih, rakyat jelata melihat prosesi pencalonan capres-cawapres ya. Itu kan di titik cuma kita ngelihat mereka berdua pakai piyama di rumah sakit kan, foto doang kan. Kan itu ya. Artinya, kita nggak tahu selanjutnya apa. Nah iya, artinya pemeriksaan itu melibatkan tes-tes seperti apa, kan publik nggak tahu, rakyat nggak tahu. Kemudian hasilnya seperti apa, itu apakah itu dokumen rahasia negara, saya nggak ngerti nih secara hukum gimana. Nah artinya kita nggak bisa bilang bahwa lo kok dia lolos loh, masalahnya kan kita nggak ngerti kan. Dokumen, jangankan dokumen kesehatan yang amat sangat amat sangat krusial dan sensitif ya. Orang nulis SMA di mana salah melulu dibalikin sampai kuliah S2 nggak jadi, itu di dokumen KPU loh. Di dokumen KPU loh, di laman KPU loh. Masih tercatat sebagai lulusan S2 dari Australia dan sebagainya loh. Dokumen yang sepenting itu aja lolos. Iya, lolos kesalahan kok, apalagi kesehatannya gitu. Kenapa dokter itu yang lolos kesalahan? Jadi berarti ijazah S2-nya juga nggak valid? Nah kan tidak ada ijazah S2. Oh, nggak ada. Tapi udah dikoreksi. Jadi saya ngeliat lagi tuh laman situsnya KPU udah ganti lagi kan. Ya SMA 2 kali gitu kan. SMA 2 kali. SMA 2 kali kan yang dicatatkan itu. Akhirnya yang namanya insert UTS itu kan jadi SMA tuh. Jadi di KPU lucu deh, saya nggak ngerti apakah di KPU masih begitu tulisannya. SMA dia 2 kali. Yang di aku dia SMA di Singapura sama SMA di Aussie gitu kan. Jadi SMA 2 kali, istimewa sekali ya. Jadi kuliahnya sekali? Kuliahnya ya yang dia... S1 nggak itu? Kalau menurut Dokter Tifa nih? Ya sebenarnya kan sebuah lembaga yang dia mencatatkan diri sebagai mahasiswa di situ. Mencatatkan diri ya. Mencatatkan diri sebagai mahasiswa di situ. Itu lembaganya itu namanya MDIS, itu berkedudukan di Singapura. Itu kan lembaga yang bekerja sama dengan universitas-universitas di dunia untuk mengeluarkan ijazah gitu kan. Mengeluarkan ijazah ya? Ya, mengeluarkan ijazah gitu kan. Karena dia kuliah atau enggak kan hanya dia dan Tuhan yang tahu kan gitu. Tapi lembaga itu mengeluarkan yang jelas ya, lembaga MDIS itu adalah lembaga yang bekerja sama dengan universitas-universitas dengan kurun waktu tertentu ya kan, kerjasama untuk mengeluarkan ijazah gitu kan, mengeluarkan ijazah. Nah kita tahu lah dulu waktu di Indonesia juga pernah kan ada praktek-praktek seperti itu kan. Jual beli gelar ya? Iyalah seperti itu kurang lebih. Apakah ada perkuliahan dan sebagainya, we never knows gitu kan, nggak ngerti. Ya udah, yang jelas dia emang punya ijazah S1 BSc dari yang dikeluarkan oleh Bradford University UK gitu. Tapi sudah dilakukan konfirmasi oleh beberapa pihak yang berkompeten, salah satunya Pak Roy Suryo yang meng-email langsung ke University Bradford. Itu Bradford menjawab bahwa dia sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS. Yang mengeluarkan ijazah dia tuh. Udah gitulah. Jadi seperti itu. Nah, yang paling unik yang saya tadi singgung kan yang KPU itu gitu. Masa dia kecolongan sih? Waktu dia mendaftarkan berkas itu kemudian diupload di KPU kan masih SD-nya mana, SMP-nya mana, SMA-nya 2 kali, SD yang mengaku SMA kan SMA-nya di Singapura. Kemudian S1 MDIS, lalu S2 UTS in search kan gitu. Lalu karena saya ramein, akhirnya jadi dikoreksi tuh. Nah, akhirnya terakhir itu saya cek lagi itu SMA-nya 2 kali yang tercatatkan di KPU tuh, SMA 2 kali, lalu terakhir S1 MDIS gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu aja kita maksudnya apa sih istilahnya, bukan kecolongan ya, maksudnya kita aja nggak ngerti gitu. Gimana yang dokumen kesehatan kan?